Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, tentunya menambah wawasan kita semua, yaitu mengulik sejarah awal berdirinya STSI dan sejarah pendidikan tinggi dunia. Saya Siti Fatimah dan ditemani oleh rekan saya Elsa Zahra, dan saya Liliana. Pada kesempatan kali ini kita merasa sangat terhormat karena telah hadir bersama kita seorang dosen yang memiliki pengalaman dan wawasan luas di bidang sejarah, yaitu Bapak Haji Nimuli Abbas MPD. Selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast kami. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin Bapak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak pada para pendengar podcast kami. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, hamda wa salama wa ba'du. Para mahasiswaku yang saya cintai, sebelum kita ke penting, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nimuli Abbas, lahir 12 Februari 1973 di wilayah Japura Raya. Pendidikan dasar saya dua digit, yaitu ada MI Madrasah Ibtidaiyah dan ada SD. MI-nya MI Watonia Japura Bakti, SD-nya SDN Japura Kidul. Kemudian saya lanjut ke Sanawiyah Watonia. Lulus Sanawiyah Watonia 1989, saya MI 86 selesai, kemudian 89 lulus Sanawiyah, lanjut ke Man Buntet cuma 2 bulan, pindah lagi ke AI 2 bulan lagi, dan pada akhirnya saya di SMA NU, SMA Nahdlatul Ulama Lemah Abang Sidang Laut. Kemudian lanjut ke S1, yaitu di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lulus, alhamdulillah, lulus berijazah 1996. Kemudian saya lanjut 2011 S2, yaitu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Karena ada beberapa hal, tentunya terutama adalah ekonomi, saya baru selesai 2015. Sekarang saya lagi menempuh S3, insya Allah lagi proses finishing. S1 saya PAI Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen Pendidikan Islam MPI, S3-nya juga MPI Manajemen Pendidikan Islam. Itu beberapa dari profil saya. Selanjutnya silahkan teruskan. Selanjutnya Pak, dapatkah Bapak menceritakan bagaimana sejarah awal berdirinya STSI dan apa yang menjadi latar belakang didirikannya perguruan tinggi ini? Ketika saya kuliah S2, itu ada salah satu dosen saya, namanya Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali MAG. Beliau adalah dosen di pasca saya. Setelah ketemu dengan beliau mengajak saya, ayo bikin perguruan tinggi di Astana Jepura. Nah, akhirnya saya mengiyakan dan saya berjuang dengan teman-teman, membuat proposal untuk mendirikan sekolah tinggi sains Islam Bina Cendekia Utama Cirebon. Dengan tujuan kita di daerah itu untuk mencapai S1 tentunya sangat susah. Warga Astana Jepura dan sekitarnya seperti Kecamatan Darmulai, Losari, Babedilan, Ciledug, sampai Karang Sembung, Lemah Abang, terus sampai ke wilayah Mundu, Beber, Greget. Itu susah untuk mencapai S1, di samping karena faktor ekonomi juga faktor jarak yang begitu jauh. Oleh karenanya, untuk supaya bisa mewadahi, bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk meningkatkan keilmuannya, saya bersama guru saya di sini, yaitu Abuya Profesor Dr. Muhammad Ali MAG, mendirikan S1 PGMI Pendidikan Guru Agama Islam, karena memang di sekitar sini adalah banyak guru-guru PGMI yang belum S1, yang notabene hanya lulusan aliyah
lulusan SMA, ada lulusan S1 tapi tidak relevan ya. S1-nya komputer, S1-nya statistik, S1-nya pertanian. Makanya supaya linier, kami di sini untuk mewadahi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka mendirikan PGMI. Kedua, di sini juga prodi PIAUD, pendidikan Islam usia dini, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mereka, terutama ibu-ibu, untuk menjadi guru RA, guru TK, guru PAUD, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami melihat pangsa pasar yang bagus, di mana pemerintah dengan gencarnya mendirikan bank-bank syariah seperti BJB Syariah, Mandiri Syariah. Nah, oleh karenanya di sini kami mendirikan prodi ekonomi syariah agar orang alas, ya, orang hutan, orang pinggiran itu bisa bekerja sebagai karyawan Bank BNI, karyawan Bank Mandiri, karyawan Bank BSI, dan lain sebagainya. Tentunya dengan keilmuan, maka ekonomi masyarakat ini akan terangkat. Tanpa ilmu pengetahuan, ekonomi masyarakat akan tetap menjadi masyarakat yang relatif primitif. Artinya masyarakat yang tertinggal peradabannya. Kita tahu sekarang negara-negara yang menguasai peradaban yang tinggi lah bisa menguasai dunia. Contoh, sekarang isu yang lagi rame Amerika Serikat. Dia bisa menguasai Timur Tengah, Qatar, Oman, Arab Saudi. Kenapa? Mereka bisa menguasai peradaban, mereka bisa menguasai ilmu pengetahuan. Yang kecilnya Israel itu bisa menguasai Gaza, Palestina bisa menguasai Libanon. Sementara kita yang orang Islamnya, peradabannya, ilmu pengetahuannya tertinggal oleh mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya STSI ini, maka masyarakat khususnya di wilayah Cirebon Timur ini akan terbangun ilmu pengetahuan yang hebat, ilmu pengetahuan yang bisa membawa masyarakatnya untuk apa? Untuk memberikan kedaulatan kepada negaranya, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan kekuasaan. STSI ini didirikan 2015 awalnya. Pas saya lulus, saya bersama-sama teman dan guru saya, Profesor Dr. Muhammad Ali MAG, di sini mendirikan STSI 2015 sampai dengan sekarang 2026, berarti kita sudah berumur sekitar 11 tahun ya. 11 tahun, dan dalam 11 tahun ini alhamdulillah sudah menghasilkan 4 angkatan. Dari 4 angkatan ini saya lihat, saya teliti, saya tanya-tanya ke beberapa mahasiswa alumni, itu semuanya alhamdulillah sudah duduk di lembaga-lembaga baik yang negeri maupun yang swasta. Yang negeri tentunya mereka P3K atau ASN atau PNS. Yang di swasta tentunya mereka sudah sertifikasi guru gitu. Jadi insya Allah kesejahteraan mereka itu terangkat. Berkat apa? Ya berkat keilmuan itu yang mereka didapat dari STSI. Kalau mereka tidak punya ilmu, nggak mungkin mereka nggak mendapatkan sertifikasi guru. Karena mereka mempunyai keilmuan, baik PGMI maupun PIAUD, mereka akhirnya oleh pemerintah disahkan menjadi guru yang bersertifikat. Dan pemerintah memberikan kepada mereka, kalau golongannya invasinya masih golongan 3A, mereka mendapatkan 2 juta. 2 juta kan berarti UMR ya. UMR Cirebon ini UMR kalau nggak salah 2.800.000 ya. Sebentar lagi berarti. Lah kalau mereka bisa invasi sampai 3B, mereka bisa mendapatkan 3.200.000. Nah, berarti kan sudah UMR tuh lumayan. Nah, dengan apa tentunya? Yaitu dengan mereka berkuliah di STSI yang mendapatkan keilmuannya, kemudian mereka disertifikasi oleh pemerintah. Jadi tujuannya adalah untuk membantu perekonomian khususnya Cirebon Timur dengan didobrak melalui ilmu pengetahuan. Untuk sementara ilmu pengetahuannya sekarang ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ada pendidikan Islam anak usia dini, ada ekonomi syariah, dan sekarang lagi diajukan 2 prodi lagi, yaitu hukum keluarga Islam dan PI ya, penyiaran Islam.
yang mungkin mereka nanti bisa menjadi penyuluh, bisa menjadi naib, bisa menjadi hakim. Karena kalau yang HT ini nanti sarjana hukum. Kalau yang PGNI, PIAUD, SPD, sarjana pendidikan. Kalau yang ekonomi syariah, SE, sarjana ekonomi. Cara didirikan STSI dan tujuannya. Terima kasih. Ada yang lain? Kemudian dalam proses perkembangan STSI, kira-kira tantangan apa saja Pak pas awal berdirinya STSI? Tentunya ketika kami mendirikan STSI, yang kami kerjakan pertama adalah kami mengadakan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Kami bersosialisasi ke desa, kemudian ke sekolah-sekolah, kemudian ke pengawas-pengawas, bahkan ke kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cirebon ketika itu. Bahwa di Desa Mertapada Wetan ini, Kecamatan Astana Jebur, Kabupaten Cirebon, kami mendirikan lembaga pendidikan perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Sains Islam Bina Cendekia Utama Cirebon dengan prodi PMI, PIAUD, dan Ekonomi Syariah. Tantangan yang pertama adalah kami harus mendapatkan mahasiswa secara kuantitatif untuk menjaring mahasiswa sebanyak-banyaknya agar mereka mau berkuliah, mau bersekolah di STSI Bina Cendekia Utama Cirebon ini. Setelah itu, karena kami ini awal berdiri, tentunya adalah finansial. Artinya kami harus memutar otak bagaimana caranya untuk pertama bisa menghonor dosen-dosennya. Yang kedua, kami agar bisa menyediakan sarana dan prasarana agar terjadi kegiatan belajar mengajar yang nyaman, kegiatan belajar yang mengajar yang bisa diikuti oleh mahasiswa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, karena ini perguruan tinggi, maka sistem pendidikannya tidak seperti di sekolah dasar atau SMP atau SMA lagi. Ya, tapi harus berubah. Ya, artinya untuk mengetahui suatu keilmuan, selain dosen itu membimbing, tapi masyarakat harus benar-benar proaktif untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh, umpama PGMI, terutama di kurikulumnya, agar bisa menghasilkan lulusan madrasah ibtidaiyah yang baik, yang nantinya bisa sekolah di sekolah-sekolah yang bonafid, maka kami sampaikan, kami ajarkan bagaimana caranya mengelola kurikulum. Jadi kami sampaikan bahwa kurikulum adalah kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum negara, yaitu kurikulum terpusat, tapi tetap untuk menghasilkan mutu kelulusan yang baik harus ada kurikulum muatan lokal. Jadi istilahnya nanti sekolah terpadu gitu, yang memadukan antara kurikulum pusat juga dengan kurikulum lokal ya. Jadi itu untuk menghasilkan mutu kelulusan yang baik itu secara finansial. Kemudian cara sarana dan prasarana, jadi kami harus menyediakan lab bahasa, kemudian lab yang sifatnya pengetahuan alam, tentunya menyediakan teknologi yang sekarang ada yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Contoh, ketika mahasiswa berdiskusi kemudian menyampaikan presentasi dengan PT ya, dengan PT, tentunya mereka tidak mungkin menggunakan HP. Jadi maka STSI harus menyediakan sarana yang ada, apa? Infokus umpamanya, ya, atau televisi umpamanya, dan lain sebagainya. Itu, Pak. Jadi apa keluh kesahnya atau suatu hal yang harus kami sediakan untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di STSI Bina Cendekia Utama Cirebon ini. Terima kasih. Jika kita melihat sejarah pendidikan tinggi dunia, gimana sih awal mula lahirnya perguruan tinggi dan apa tujuan pendidikan tinggi pada masa itu? Jadi awal mula berdirinya perguruan tinggi di dunia ketika itu adalah pada sekitar tahun 700-an. Ya, negara-negara yang mempunyai peradaban tinggi ini mengadakan revolusi.
Revolusi apa? Revolusi teknologi. Revolusi teknologi, contoh dari yang tadinya kita hanya berjalan, dengan adanya revolusi kemudian bisa ada apa? Yang tadinya hanya jalan kaki, kita bisa naik sepeda. Naik sepeda masih capek, kita bisa menggunakan tenaga motor. Motor masih kepanasan, kehujanan, kita bisa menggunakan mobil. Lah, itulah sekitar tahun 700-an. Kemudian ada beberapa universitas-universitas tertua di dunia. Ya, ketika itu yang awal mula apa? Mempelopori kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi. Pertama, Universitas Al-Qarawiyyin. Ya. Universitas ini merupakan universitas tertua di dunia, yaitu berdiri pada tahun 859. Universitas Al-Qarawiyyin ini berlokasi di kota Fes, yaitu negara Maroko, Afrika sana ya. Pendirinya adalah seorang perempuan bernama Fatimah Al-Fihriyah. Lah, ini ya mbak-mbak sekalian mahasiswa STSI yang saya cintai. Kami menginginkan dosen-dosen STSI ini agar mbak ini bisa meniru gayanya Fatimah Al-Fihriyah. Ya, jadi awal mula yang mendirikan ini adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Hebat gak? Lah, saya menginginkan mahasiswi STSI seperti itu. Bisa mendirikan lembaga yang banyak manfaatnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik untuk dirinya sendiri, untuk daerah sekitarnya, untuk negaranya. Itu namanya Fatimah Al-Fihriyah. Ya, dia bisa mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin. Kemudian Al-Azhar. Ya, Al-Azhar University. Ini didirikan oleh beberapa ulama besar. Didirikan pada tahun 972 Masehi. Berarti sekarang sudah berusia berapa? 1052 tahun kurang lebih ya. Universitas Al-Azhar ini. Kalau tadi Al-Qarawiyyin berarti berapa? 1165 tahun sudah berdiri di Maroko, kemudian di Mesir ya. Lah, 972 ini berarti zaman Daulah Bani Abbasiyah ya. Pada zaman Daulah Bani Abbasiyah ini adalah Islam bisa menguasai peradaban dunia, bisa menguasai ilmu pengetahuan dunia. Ya, ini adalah zaman keemasan Islam. Ya, tapi sekarang Islamnya malah diinjak-injak oleh non-Muslim. Siapa? Amerika, Israel, yang notabene-nya Yahudi. Ayo, makanya bangkit, mahasiswiku bangkit. Seperti Fatimah Al-Fihriyah. Nah, yang ketiga, University of Bologna. Ya, Universitas of Bologna ini adalah termasuk universitas tertua, sekitar 935 tahun. Karena berdirinya 1088 Masehi. Yang keempat itu Universitas of Oxford. Ya, ini usianya sekarang sekitar kurang lebih 927 tahun. Nah, ini lahir atau didirikan pada tahun 1096. Di mana? Inggris. Nah, di Inggris. Tokoh-tokoh ilmuwannya ketika itu ada Albert Einstein. Albert Einstein ini adalah salah satu pengembang teori relativitas atau fisikawan terkenal atau pemenang hadiah Nobel di bidang ilmu fisika. Ya, jadi fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam yang benar-benar secara nyata, yang bisa diakui secara akal. Kemudian Stephen Hawking. Lah, ini adalah seorang ahli pengembang teori hukum mekanika lubang hitam. Ya, jadi yang menemukan apa nantinya? Yang menemukan bahwa bumi ini bulat, bahwa bumi ini mempunyai gravitasi bumi, bahwa bumi ini mempunyai lapisan-lapisan ozon, udara, dan lain sebagainya. Ini Stephen Hawking yang menemukannya. Ya, salah satu profesor dari University of Oxford.
Kemudian Indira Gandhi. Nah, Indira Gandhi ini termasuk Perdana Menteri India. Kemudian Tony Blair, Perdana Menteri Inggris. Ini tokoh-tokohnya. Kemudian J.R.R. Tolkien, pengarang Lord of the Ring. Nah, yang kelima University of Salamanca. Ya, ini umurnya sekitar 893 tahun. Karena berdiri atau didirikan itu pada tahun 1130. Ya, Masehi. Ya. Kemudian Universitas of Paris. Nah, ini di Prancis. Sekarang umurnya kurang lebih 873 Masehi. Karena didirikan pada tahun 1150 Masehi. Ya, jadi 873 tahun umurnya. Kemudian yang ketujuh Universitas of Cambridge. Ya, lah ini didirikan pada tahun 1209. Jadi umurnya sekarang sekitar 814 tahun. Ya. Lah, alumni paling berpengaruh di Universitas of Cambridge ini adalah ada beberapa ilmuwan seperti Robert Oppenheimer, itu penemu bom atom. Jadi pertama kali ada bom atom itu yang menemukan adalah Robert Oppenheimer, ya. Yang kemudian ini penemuannya dibeli oleh Amerika, kemudian Amerika mengadakan uji coba pada tahun 1942 untuk mengebom Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Lah penemunya ini, penemu bom atomnya. Kemudian Isaac Newton. Lah ini yang menemukan gravitasi bumi, bahwa bumi itu menemukan mempunyai gravitasi bumi. Apa sih gravitasi bumi itu? Gaya tarik. Ya, gaya tarik bumi. Jadi kalau benda dilemparkan ke atas pasti akan turun lagi ke bumi. Itu bukan karena suatu hal yang benda dilemparkan ke atas pasti turun ke bawah. Enggak. Silakan Mbak main keluar angkasa. Benda dilemparkan itu mengayang-ayang. Enggak ke atas, enggak ke samping kanan, samping kiri, enggak ke bawah. Mengapa? Karena di luar angkasa ini tidak ada gaya gravitasi. Dan yang mempunyai gaya gravitasi atau gaya daya tarik itu diantaranya bumi atau gaya magnet lah ya. Yang ketiga itu sarjana yang bernama Charles Darwin. Lah ini yang menemukan teori evolusi manusia. Dia mengadakan beberapa kajian, mengadakan penelitian, bahkan dia mempunyai teori ovum ex ovum, bahwa kehidupan berasal dari yang hidup. Bahkan dia mempunyai teori begini, bahwa nenek moyang manusia adalah monyet. Ya. Nah, yang bisa dimaksud monyet di sini adalah bukan monyet seperti di Kalijaga atau di Tangun, bukan. Ya, tapi manusia Pitekan Tropus wajah ensis soloensis. Jadi manusia-manusia yang tinggi ya, tapi mempunyai mempunyai wajah, mempunyai bentuk fisik hampir menyerupai monyet, atau bahasa lainnya King Kong gitu. Nah itu teori daripada Charles Darwin, bahwa monyet adalah nenek moyangnya manusia. Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, di mana Islam mengajarkan bahwa nenek moyang manusia adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Allah Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa ya alaihassalam. Kemudian yang kelima adalah Bernard Russell. Ini penemu filosofi analitis. Filosofi itu apa? Gaya pemikiran. Ya, gaya pemikiran dengan angan-angan yang tinggi. Contoh, manusia ini hidup dari zaman ke zaman. Contoh dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu umurnya sekitar 933 tahun. Ya, belum yang nabi-nabi yang ada sekarang. Ya, dari mulai Nabi ini saja, dari mulai Nabi Isa saja ke sini itu
sudah 2026 tahun. Berarti dunia ini sudah ribuan tahun. Apakah dunia ini ada yang menciptakan? Apakah dunia ini ada dengan sendirinya? Lah, ini filosofi yang berbicara. Ya, jadi dengan daya hayal yang tinggi. Makanya tadi Charles Darwin mengatakan dengan filosofinya bahwa kehidupan yang ada sekarang awalnya ada kehidupan manusia, awalnya Adam awalnya diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Itulah filosofi Islam. Ya, tapi karena mereka bukan Islam, nggak tahu filosofinya seperti apa. Ya, sampai-sampai Charles Darwin, John Lamar, Aristoteles ini berbicaranya bahwa diantaranya kehidupan berasal dari kehidupan. Bahkan mereka dengan teori evolusinya awalnya monyet, kemudian terjadilah evolusi. Apa evolusi itu? Perubahan secara fisik dalam jangka waktu yang lama, namun pasti jadi yang awalnya monyet terus berubah menjadi kayak Eca gemblang, ya, berubah kayak Mae cantik. Nah, itu namanya evolusi. Ya, yang laki-lakinya juga sama seperti itu. Dari awalnya kayak monyet berubah menjadi ganteng kayak Pak Kusoy. Ya, berubah menjadi ganteng kayak Pak Safikri dan sebagainya. Lah, itu namanya teori evolusi. Dan evolusi ini yang paling gamblang adalah manusia pada zaman dulu itu mempunyai tinggi badan yang tinggi. Dengan adanya evolusi itu adanya perubahan terus sampai dengan sekarang manusia paling tinggi itu hanya 2 meter. Yang di atas 2 meter itu bisa dibilang 1 banding sekian juta. Ya, udah rata-rata sekarang paling tinggi adalah 2 meter. Indonesia rata-rata paling tinggi cuman 170 cm. Ya. Perempuannya cuma 155 cm. Paling tinggi Megawati itu pemain voli itu 186 cm. Itu udah sangat tinggi sekali. Ya, saya pernah berdiri di samping Megawati pemain voli itu tuh. Saya dengar gitu. Sampai saya malu dan saya kaget cepat duduk. Ya, ada perempuan fisiknya lebih tinggi dari saya dengar duduk aja cepat malu. Kemudian yang ke-9, University of Naples Predico. Ya, ini umurnya sekitar sekarang 799 tahun karena didirikan pada tahun 1224 Masehi. Ya, ini Universitas of Naples Predico. Kemudian Universitas of Toulouse. Ini umurnya sekitar 795 Masehi. Ini didirikan pada tahun 1229 Masehi. Jadi yang awal mula paling tua perguruan tinggi apa? Perguruan tinggi Islam, yaitu Universitas of Al-Arabi yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihriya. Di mana? Di Maroko. Ya, ini berdiri pada tahun 859 Masehi, masih zaman Daulah Bani Abbasiyah. Yang keduanya Universitas of Al-Azhar. Ya, begitu hebatnya pada zaman Daulah Bani Abbasiyah. Tapi sekarang umat Islamnya malah terbelakang. Itulah sekilas beberapa universitas Islam tertua di dunia. Menurut Bapak, sejauh mana perkembangan pendidikan tinggi dunia mempengaruhi sistem pendidikan tinggi di Indonesia saat ini? Pengaruh perguruan tinggi dunia terhadap perguruan tinggi di Indonesia itu banyak. Contoh, dulu 996 saya hanya mengenal S1 dengan gelar SAG, Sarjana Alam Gaib, atau sarjana agama. Ya. 3 tahun kemudian, lu dosen-dosen saya itu S1 sama S1. 3 tahun kemudian itu ada peraturan pemerintah
bahwa untuk menjadi dosen harus S2, tidak boleh S1. Ketika S1 berarti istilahnya, kasarnya bahasa, jeruk makan jeruk, nangka makan nangka. Masa S1 ngajar S1? Nah, atau dulunya lulusan SMA ngajar SMA, ya ini kurang idealis. Ngajar SD, SMP, SMA itu harus berpendidikan S1. Itu salah satu pengaruh perguruan tinggi luar negeri atau dunia terhadap perguruan tinggi Indonesia. Dosen itu minimal harus S2. Ya, jadi mereka satu tingkat lebih dari mahasiswanya. Kemudian ketika saya S2, dosennya tidak boleh S2 lagi. Harus S3, jadi harus lebih tinggi. Ketika di S3-nya, maka dosennya harus profesor. Sudah S3 tapi mempunyai karya ilmiah itu. Nah, itu adalah salah satu pengaruh perguruan tinggi dunia terhadap perguruan tinggi Indonesia. Nah, awalnya mereka dapat S2, dapat S3 dari mana? Dari luar. Ya, bukan Indonesia dulu, adanya dari Oxford, dari Harvard of University, ya New York of University, Al-Azhar University, Al-Qarawiyyin University, dan lain-lainnya. Ya, setelah di sana mereka setelah belajar dari sana, mereka pulang mengembangkan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, hingga lahirlah peraturan tata tertib seperti itu. Untuk menjadi guru itu atau dosen harus lebih satu tingkat dari peserta didiknya. Seperti itu diantaranya. Pertanyaan terakhir nih Pak, di era digital dan perkembangan kecerdasan buatan yang semakin pesat, apa pesan dan harapan Bapak kepada mahasiswa agar tetap mampu memanfaatkan pendidikan tinggi dengan baik serta menghargai sejarah kampus dan pendidikan? Tadi saya baru saja selesai mengajar di PJJ, perkuliahan jarak jauh Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon. Mata kuliahnya inovasi pengelolaan lembaga pendidikan agama Islam. Ini saya masih catatannya ada. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, peradaban, ilmu pengetahuan yang semakin canggih, maka yang harus kita perhatikan adalah pertama kurikulum. Apa sih kurikulum? Kurikulum itu sistem atau regulasi. Ketika kita akan menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi harus ada inovasi kurikulumnya, harus sejalan dengan teknologi yang ada. Kemudian yang keduanya adalah penyediaan sumber daya manusia yang proaktif atau up to date, sesuai dengan hadis Nabi bahwa kewajiban belajar bagi umat Islam adalah mulai dari dilahirkan sampai ia masuk ke liang lahat. Nah, jadi harus tetap, walaupun kita sudah menjadi guru, jadi akademis kita itu harus tetap dikembangkan, up to date. Karena ya itulah kemajuan zaman, teknologinya juga semakin canggih. Contoh, dalam membuat podcast ini, saya nggak bisa memproses seperti ini kayak Mbak, saya belum bisa. Saya HP hanya bisa menerima WA, menjawab WA, menjawab belan. Saya nggak ngerti TikTok ide nggak ngerti, apalagi bikin begini. Nah, oleh karenanya, agar kita jangan tertinggal sebagai guru, kita harus tetap up to date, tetap mengembangkan skill kita, mengembangkan akademis kita. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan yang tepat. Nah, zaman dulu saya sekolah, saya hanya memperhatikan metode ceramah. Ketika metode ceramah, bisa kalian rasakan kalau saya ngajar SPI, ada yang ngantuk, ada yang habis macam-macam karena didongengin. Lah, supaya kalian semangat menyenangkan, belajarnya
dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang, apa, putar film. Dan ternyata ketika diputar film, entah film Umar bin Khattab, entah film apa namanya Ali bin Abi Thalib, pada hasilnya kalian bisa mengulang, bercerita beda dengan hasil ceramah saya. Apa tuh dulu tuh lupa. Ya, tapi kalau melalui lihat film, contoh sekarang kalian lihat film apa, Terikat Janji, pasti kalian pintar ceritanya. Ya, Terikat Janji atau Turun Ranjang, kan ya. Sekarang dia apa di RCTI itu. Iya. Atau Gracin, kalian pintar. Karena apa? Itulah dari hasil teknologi. Ya, kita gunakan. Zaman dulu saya belajar, Mbak, pakainya lampu trilem pakai minyak. Jadi kalau habis selesai ngaji, habis selesai belajar, ininya terong semua. Sekarang pakai lampu listrik. Ya, beda. Saya dulu berangkat sekolah jalan kaki. Sekarang sudah pakai bahkan yang punya pakai mobil, dosennya kalah. Iya. Dosennya motornya goprak ya. Mahasiswanya sudah pakai apa umpamanya, pakai Calia, pakai Brio, pakai apa lagi ya, macam-macam. Ya, lah itu adalah perkembangan teknologi. Yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai. Seperti saya tadi katakan, jadi sarana dan prasarana entah labnya, entah seperti elektro seperti ini harus memadai, harus ada. Ketika tidak ada, maka tidak akan ada kemajuan apa dalam kegiatan belajar mengajar. Dari keempat itu nanti akan menghasilkan mutu kelulusan yang bisa mengangkat kedaulatan negara secara hukum, secara ekonomi, secara kekuasaan. Secara hukum, negara ini akan nyaman rakyatnya hidupnya karena apa? Dilindungi oleh hukum. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Itulah hukum. Dan ingat, hukum ada dua, ada hukum secara rekstet tertulis, ada hukum secara mestet tidak tertulis. Yang tertulis contoh hukum-hukum negara, ya. Yang tidak tertulis hukum adat, hukum masyarakat. Dan itu lebih hebat. Hukum mestet, hukum yang tidak tertulis, hukum adat. Selebihnya kita jadi guru. Ya, mbak-mbak sekalian, kita jangan hanya melulu mengandalkan honor. Kita harus punya usaha lain biar kitanya tidak toma. Ngerti toma? Mengharap sesuatu dari wali murid, mengharap sesuatu darimu itu nggak boleh, jangan. Nantinya kita korupsi. Kita harus punya apa? Harus punya usaha lain. Entah jualan pakaian, istri saya itu jualan pakaian. Belanja di Tegal Gubuk hari Jumat, hari Sabtu grup di wali murid, grup kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 0, 1, 2, 3 kan ada. Saya kelas 3 nganter, grup ini ngambil ini ngambil ini. Satu potong ngambil 50.000 aja. Ya, habis 20 potong berapa? Dalam satu minggu. Nanti hari Sabtunya lagi, begitu lagi. 1 juta lagi. Berarti berapa? 1 bulan itu 4 minggu. Berarti berapa 1 bulan? 4 juta. Lah itu. Atau kita sekarang apa? Teknologi yang canggih secara online. Coba jual seblak online kan. Seafood online kan. Mangga, ridi, ya lo seafoodnya. Sampai saya ikut iklan punya ponakan. Ya, punya Nokeria iklan. Ya, makasih wah ya. Akhirnya apa? Alumni sini dulu, alumni sini. Itu di mana Pak dosen? Itu di jalan antara Lemah Abang Pengarengan, Jalan Syekh Lemabang, Desa Jayapura Bakti, Blok Babadan. Pada datang situ, alhamdulillah. Secara online. Jual pakaian secara online sekarang lagi ini. Jual apa lagi? Jamu secara online. Jual makanan secara online. Ya, jadi kita selain menjadi seorang guru supaya kita tetap sejahtera, juga kita harus punya usaha yang lain. Ya, nanti kalau sudah jadi guru, usaha yang lain apa aja? Entah bikin
semacam kayak apa, hiasan-hiasannya, hiasan ruangan, hiasan kendaraan, ya, atau souvenir. Itu sekarang kan souvenir kelulusan sekarang kan lagi booming ya. SD wisudaan, SMP wisudaan, kita bikin souvenirnya yang menarik. Jual satu souvenir umpama 25.000, modalnya umpama 15.000, untung 10.000, terjual umpamanya 20, kan lumayan berapa, 10 kali 20 200. Nah itu, jadi kesempatan yang ada gunakan untuk usaha. Atau kalau yang lain lebih ini main saham, lihat kan di Derajin, coba di Derajin masih mahasiswa sudah menjadi konglomerat. Mengapa? Karena dia bisa apa, mahir dalam bidang saham. Ayo so. Nah, dulu ada dosen yang pintar bermain saham, turunan Cina mualaf, Cina dari Palembang, mualaf sini, namanya siapa ya, lupa, teman saya dekat sampai sekarang masih bel-belan, Pananang ya, Pananang, nama Indonesia nya Nanang, nama Cina Kim, nggak tahu Kim siapa lupa. Iya. Nanang Subekti, NSEME. Nah, tuh main saham, silakan. Jadi apa namanya, ngajar sih kita, baligu ani walau ayah, kita apa, mengikuti perintahnya Rasul. Sampaikan dariku, walaupun cuma satu, sampaikan walaupun cuma bisa ngitung 5 kali 5 25, 5 kali 4 20, sampaikan. Itu ilmu. Kita jangan mengharap dunia dari ilmu, jangan. Nah, tapi kita dari usaha yang lain. Contoh saya, alhamdulillah berkah. Saya berarti berapa tahun tuh ngajar, dari 92 saya ngajar. Lulus SMA, lulus alit sudah suruh ngajar oleh guru saya. 92 ngajar di MI. Kemudian cara kekuasaan, agar negara kita ini jangan sampai terjajah kembali. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa membuat teknologi, bisa membuat rudal, bisa membuat pesawat terbang dan lain sebagainya. Ya, agar negara kita ini jangan dijajah lagi. Sudah berapa tahun sekarang Indonesia merdeka? 81 tahun. Itu umurnya sudah kakek-kakek. Baik, tidak terasa hampir 1 jam kita telah berdiskusi. Terima kasih banyak kepada Bapak kita dan Cak Haji Minggu Abbas atas waktu, ilmu dan wawasan yang telah diberikan pada kami dan para pendengar kami di podcast kali ini. Semoga diskusi yang telah kita lakukan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai sejarah awal berdirinya STSI. Amin ya rabbal alamin. Serta sejarah pendidikan tinggi dunia. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Elsa Zahra bersama Saya Siti Fatimah Dan saya Yuliana. mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selesai udah. Udah.